Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan materi yang akan saya sampaikan ini, saya memilih media audio visual. Alasannya adalah dapat digunakan untuk menarik perhatian dari siswa sehingga materi dapat tersampaikan dan diterima dengan baik. Audio sebagai bahan ajar telah tersedia dalam berbagai ilmu, sehingga dapat dengan mudah dijadikan sebagai penunjang atau alat bantu dalam proses pembelajaran. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil dari kegiatan metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Sistem ekskresi pada manusia terdapat 4 organ di dalam tubuh, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Pada ginjal menghasilkan zat sisa urin. Pada kulit menghasilkan zat sisa berupa keringat. Pada paru-paru menghasilkan zat sisa hasil pernafasan berupa karbon dioksida dan uap air. Dan yang terakhir, pada hati menghasilkan empedu hasil rombakan dari sel darah merah. Pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang ginjal. Struktur ginjal. Ginjal lebih kurang berbentuk seperti gambar di video ini. Apabila dilakukan sayatan menyamping, maka akan terlihat struktur anatomi ginjal seperti pada gambar. Struktur ginjal terdiri atas bagian korteks atau disebut juga dengan kulit ginjal, medula atau disebut juga dengan sumsum ginjal, dan pelvis atau disebut juga dengan rongga ginjal. Di dalam ginjal terdapat pembuluh arteri. Tempat masuknya darah yang akan dibersihkan disebut dengan arteri renalis, dan pembuluh vena tempat keluarnya darah disebut vena renalis. Mekanisme pembentukan urin pada ginjal. Pada ginjal terdapat unit struktur yang bertanggung jawab dengan pembentukan urin, yang disebut sebagai nefron. Nefron terbagi atas beberapa bagian, diantaranya badan Malpighi, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, serta tubulus collectivus. Pembentukan urin terdiri dari 3 tahap. Tahapan yang pertama adalah tahapan filtrasi atau tahapan penyaringan. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya agar dapat melewati kapsul Bowman. Hasil penyaringan ini disebut sebagai urin primer. Tahapan yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proximal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Setelah itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Hasil proses ini disebut sebagai urin sekunder. Tahapan yang ketiga adalah tahapan augmentasi atau sekresi atau disebut juga dengan pengumpulan. Beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus tersebut. Tahapan ini menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh. Organ yang kedua adalah kulit. Kulit terbagi atas 2 lapisan, yaitu epidermis dan dermis. Lebih lanjut dibahas pada bab sistem integumen. Pada bagian dermis terdapat kelenjar keringat yang berfungsi menghasilkan keringat yang mengandung air dan garam-garam mineral. Dihasilkan ketika kapiler pembuluh darah bawah kulit melebar karena pengaruh panas atau pengaruh hormonal dan sebagainya. Darah akan melewati lapisan bawah kulit, sebagian air dan garam mineral akan berdifusi menuju kelenjar keringat. Kemudian akan dihasilkan sebagai keringat yang nantinya akan keluar menuju pori-pori kulit.
Organ yang ketiga adalah paru-paru. Pada paru-paru terdapat alveolus, tempat terjadinya proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Proses ini menyebabkan oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dilepas menuju ruang alveolus. Dari alveolus, karbon dioksida kemudian dilepaskan keluar dari tubuh. Proses lebih lanjut dibahas pada bab sistem pernafasan manusia. Yang keempat adalah hati. Sel-sel darah merah yang sudah tua hati menjadi zat empedu. Proses lebih lanjut, zat empedu membentuk dalam sistem pencernaan untuk mengemulsikan atau mengumpulkan lemak agar mudah dicerna. Gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama, penyakit-penyakit pada sistem ekskresi adalah batu ginjal. Batu ginjal ini disebabkan oleh urin tertampung dalam waktu yang lama dengan kandungan air yang sangat sedikit. Zat urin pada urin mengeras membentuk struktur kristal atau batuan tajam. Kristal batuan urea ini dapat mengalir bersama urin menuju ureter ginjal. Karena strukturnya yang keras dan tajam, kristal batuan urea ini akan tersangkut pada ureter dan dapat melukai ureter menyebabkan rasa sakit pada penderita. Yang kedua, diabetes insipidus. Diabetes ini disebabkan oleh gangguan pada hormon ADH. Hormon ini bertanggung jawab pada proses pengatur reabsorpsi ketika hormon ADH tak berfungsi. Sebagai mestinya, proses reabsorpsi terganggu sehingga kandungan zat-zat masih berguna seperti glukosa dan asam amino tidak diserap. Akibatnya penderita tampak tidak bertenaga dan sering buang air kecil. Gangguan pada sistem ekskresi lainnya adalah albuminuria. Albuminuria ini adalah gangguan yang disebabkan dari kandungan albumin, protein darah pada urin. Hal ini disebabkan oleh adanya kerusakan atau pendarahan pada glomerulus sehingga protein darah dapat lolos masuk ke dalam urin. Selanjutnya adalah insipidus mellitus. Dan penyakit berikutnya adalah infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih ini adalah penyakit pada sistem ekskresi akibat bakteri yang masuk ke saluran uretra, kandung kemih, atau bahkan ginjal. Selanjutnya adalah gagal ginjal. Selanjutnya ada gastroesophageal reflux disease. Yang dimaksud di sini adalah penyakit pada sistem ekskresi karena terkait dengan masalah lambung. Penyakit selanjutnya ada wasir. Wasir atau hemoroid adalah semacam daging tumbuh pada anus yang berisi pembuluh darah. Selanjutnya ada penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Selanjutnya ada kanker paru-paru. Penyakit ini bisa tumbuh di bagian manapun dan paru-paru sehingga mengaruhi kerja organ pernapasan tersebut, termasuk dalam membuang karbon dioksida keluar tubuh. Selanjutnya ada penyakit kutu air. Kutu air ini adalah penyakit yang timbul karena keringat pada kulit tidak bisa dikeluarkan dengan baik. Dan yang terakhir adalah jerawat. Jerawat sebetulnya bukan diakibatkan oleh keringat yang dibuang pada ekskresi, namun keringat yang menumpuk akan mengakibatkan munculnya bakteri yang menyebabkan jerawat. Upaya dan penerapannya dalam menjaga kesehatan sistem ekskresi. Yang pertama, konsumsi air putih yang cukup. Yang kedua, mengatur pola makan. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, rajin berolahraga. Dan yang terakhir, tidak merokok dan tidak minum alkohol. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.